Pastor. Benar. Siapa tahu ada bibit-bibit panggilan kan? Jadi mungkin ya saya. Iya. Amin. Itu Ada. belum. Dan kita tahu tujuannya ke sana, kita mau menuju ke sana, maka pilihan hidup yang sudah kita rancang, kita pilih dan kita hidupi itu fokusnya bermuaranya di sana. Ini yang paling penting yang kadang dilupakan oleh banyak orang di dunia zaman modern sekarang ini. Karena tanpa ini semua, saudara-saudari, teman-teman yang baik, kita nggak bisa hidup di dunia ini. Jadi bukan hanya perkara 50 tahun, ini seumur hidup. Dan kita perjuangkan itu sampai titik darah penghabisan sebisa-bisanya, sehabis-habisnya. Sehingga pada akhirnya kita berkata, Tuhan, misalnya mereka yang berasal dari misalnya dataran Cina datang ke sana, kemudian orang beragama Katolik ya, kemudian juga orang-orang Lebanon datang di sana, orang-orang Syria yang Katolik, dan juga mereka memperkuat komunitas basisnya di sana, orang Vietnam misalnya. Yang saya lihat itu adalah komunitas ini hidup. Kapan nyusul? Kemana dulu nih? Ke Australia? Kemana nih? Aduh. Boleh ya. Mama saya awal-awal panggilan, beliau tidak setuju. Ya, beliau tidak setuju. Namun, mau nanya tapi gimana ya guys ya? Pak Pastor, selama masa pendidikan sebelum jadi pastor, boleh pacaran nggak sih? Apakah orang yang selama masa hidupnya penuh dosa terus bertobat nih pastor dan berusia misalnya 30-an lah gitu, bisa nggak jadi pastor gitu? Welcome to Sesi Talk, sesuatu yang asik untuk dibahas. Iya, apa kabar nih? Hai semuanya. Pasti kangen nih Kak mereka nih sama Sesi Talk nih. Kangen dong, Iya. pasti. Pasti baik dong. Teman-teman di rumah apa kabar juga nih? Masih baik semua Semoga kan? baik-baik ya. Nah, pada hari ini nih kita mau bahas apa nih Kak? Kayaknya ada tema yang pasti bikin kita wow. Pasti semuanya dengan narasumbernya juga yang Benar. wow. Penasaran nggak teman-teman? Ayo. Pasti kalian penasaran juga kita ada di mana nih. Kita lagi di mana Kak? Titaria Pontianak. Nah, kalau teman-teman penasaran, mari kita cek videonya. Welcome to Sesi Talk, sesuatu yang asik untuk dibahas. Ya, gimana teman-teman? Udah nonton nggak video fun fact-nya? Pasti menarik bukan? Nah, sekarang kita langsung aja nih ke podcast kita hari ini. Di video ini juga. Pasti penasaran ya teman-teman? Siapa nih narasumbernya? Ya. Mungkin kita langsung aja ya guys ya. Kita langsung aja perkenalan dengan Pastor Pio. Panggilannya Pastor Pio. Nah, boleh perkenalan sedikit Pastor? Silakan. halo teman-teman, di mana aja kalian berada. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian lewat podcast ini. Nama saya Pastor Pionius Hendy. Saya berasal dari Param, Kecamatan Sanggoledo, Kabupaten Bengkayang. Dan saya sudah menjadi seorang imam kurang lebih 8 tahun sampai saat ini. Dan senang bisa bertemu dengan kalian di acara podcast ini bersama Sesi Talk di sini. Iya. Oh iya, Pastor sekarang bertugasnya di mana nih, Pastor? Ya, saat ini saya sekarang bertugas di Pontianak, tepatnya di Provinsialat Kapusin di Tirtaria, Sungai Raya. Sebelumnya saya bertugas di Australia, kurang lebih selama 9 tahun di sana, dan tugas terakhir sebagai pastor paroki di paroki St. Fiacre Leichhardt di Sydney, Australia. Tapi karena ada panggilan khusus dari pimpinan Ordo Kapusin Pontianak, maka saya ditugaskan di sini bersama dengan
kita semua di Indonesia. Iya, Wow, sesuai ya dengan tema kita pada Ya. hari ini nih. Berarti pastor nih dari Australia. Ah, Sebenarnya bukan dari Australia, tapi pernah tugas di Di Australia. Australia. Memberi Tugas di inspirasi Australia. Oke. Iya. Berarti kapan pulang ke sini, pastor? Saya kembali ke Indonesia itu pada tanggal 15 Desember tahun 2021. Jadi saat ini kurang lebih ya 8 atau 9 bulan di Indonesia. Oh, Sedang mengenal Indonesia kembali. Masih baru lah ya, pastor Masih ya. baru. Iya. Kayaknya kangen masakan Kalimantan nih. Oh, pasti. Pasti. Pasti kangen kah? Ini kan Iya, sesuai dengan temanya. Iya. Tema kali hari ini adalah tentang Tema kita pada hari ini adalah tantangan anak muda. dan panggilan hidup. Iya, panggilan hidup. Nah, jadi sebelum kita lanjut lebih dalam nih, pastor. Boleh tidak pastor sedikit cerita tentang panggilan hidup lah? Ya, terutama panggilan hidup pastor lah. Gimana waktu pertama mendengar panggilan. Namanya juga Mendapat manggil panggilan, kan? mendapatkan panggilan. Nah, boleh diceritakan sedikit, pastor? Tentu. Mm-mm. Jadi menurut saya panggilan hidup itu terbuka bagi setiap orang, karena saya yakin dan percaya setiap orang, kita semua, kita punya panggilan khusus. Entah hidup sebagai seorang yang menikah atau tidak menikah, baik itu sebagai religius ataupun juga sebagai jomblo. Nah, siapa tahu masih ada yang masih jomblo di sini. Ya, cepat cari teman pasangan hidup supaya bisa dapat juga seorang istri atau suami. Atau kalau belum dapat bisa juga berpikir tentang panggilan menjadi seorang imam atau brother atau frater atau suster. Nah, bagi saya panggilan hidup itu adalah sebuah pilihan. Karena pilihan mengandaikan banyak yang kita ditawarkan kepada kita dan kita hanya memilih salah satu. Dan tujuan dari sebuah pilihan hidup atau panggilan hidup sesungguhnya adalah kebahagiaan. Hanya kebahagiaan itu bukan hanya tergantung pada diri saya. Sebab kalau kebahagiaan itu hanya pada diri saya pribadi, itu namanya selfishness. Oh. Tetapi kebahagiaan yang kita maksudkan adalah di mana saya dipanggil, tetapi pada saat yang bersamaan saya merasakan kebahagiaan dan orang lain juga bisa merasakan berkat dari kehadiran saya. Itu artinya berkat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk komunitas atau community. Dan dalam menghidupi panggilan atau pilihan hidup itu diperlukan sebuah komitmen. Dan inilah yang paling penting menurut saya dalam hidup panggilan sebagai religius. Ya, Komitmen ya. komitmen yang paling penting. Nah, boleh dong pastor spill dikit waktu pastor nerima panggilan tuh waktu kapan gitu kan? Apakah sebelum SMA atau setelah SMA? Abis itu apa sih yang sebenarnya Bikin memang motivasinya gitu. yang bikin Akhirnya terpanggil gitu. oh masuk kayaknya panggil. mau jadi pastor aja lah aku nih. Kayaknya Pak gitu, Pak. Di hati kecilnya gitu Mas Ah, muncul. gimana tuh pastor? Ya, sebenarnya panggilan menjadi seorang imam seperti ini belum pernah terlintas ketika saya masih SD dan SMP. Karena tujuan dari hidup saya ketika masih SD SMP adalah untuk mengenal kehidupan yang bisa mendatangkan sukacita pribadi dan juga uang sebenarnya. Namun ini kemudian menjadi berubah ketika saya di SMA. Waktu itu saya masih ingat di SMA kelas 1, caturwulan kedua, ada suatu kehampaan terjadi di dalam batin saya ketika saya melihat dan saya menanyakan segala sesuatu dalam kehidupan saya. Saya bertanya, Tuhan, apa artinya kehidupan ini? Tuhan, untuk apa orang-orang mencari pekerjaan, mencari duit, mencari istri? Mau kemana? Sehingga ketika pertanyaan ini tidak terjawab dengan baik, saya menemukan kehampaan di situ. Sehingga sampai pada suatu momen ketika saya melihat bahwa sebenarnya tidak ada yang bisa membahagiakan saya secara pribadi, yang memberikan kebahagiaan penuh dalam hidup saya, kecuali hanya satu, Tuhan Yesus itu sendiri. Mungkin inilah yang kemudian menjadi dasar utama ketika saya melihat bahwa hidup ini tidak ada artinya tanpa kehadiran Tuhan. Nah, ini kemudian saya refleksikan lagi, dan pada saat itu mulai saya bertemu dengan Pastor Paroki yang kebetulan pada waktu itu adalah Pastor Samuel Jumen. Oh, Pastor Samuel Pastor Jumen. Paroki Bengkayang.
itu ada di episode 1 Sesi Talk. Ya. Nah, saya bertemu dengan beliau dan beliau tahu bahwa saya seorang guru sekolah minggu waktu itu. Lalu saya berkata kepada Pastor Samuel Jumen, "Pastor, bisakah saya dapat satu paket buku mengajar sekolah minggu dari kelas 1 sampai kelas 6?" "Oh, gampang. Nanti saya kirimkan dari paroki." Dan beliau mengirimkan satu kotak penuh buku panduan untuk mengajar sekolah minggu dari paroki Bengkayang. Dan saya sangat senang pada waktu itu karena tahu bahwa buku ini sangat berguna. Mulai dari situ, kontak dengan pastor paroki Ya. dan juga keinginan untuk menjadi seorang pribadi yang sederhana seperti beliau mulai muncul dalam kehidupan saya. Dan ini menjadi inspirator. Amen. Jadi teman-teman, kalau siapa tahu kalian ketemu dengan seorang pastor yang menjadi figur inspirator dalam hidup kalian, jangan tunda-tunda untuk belajar banyak dari beliau. Oke? Ya, betul. catat tuh ya Berarti teman-teman. memang apa? Figur yang memang kita kayak role model banget nih sama kita nih kan, misalnya kita menganggap pastor ini sebagai role model kita nih, ya jangan ragu-ragu lah ya pastor ya. Jangan Benar, ragu-ragu benar. untuk sekedar bertanya, ya nggak apa-apa juga kan pastor. Benar, benar, Siapa tahu ada bibit-bibit panggilan kan. Jadi mungkin ya, Pastor ya. Oke. Amin. Itu kan. Dadah. belum. Oke, yang selanjutnya Kak. Terus Pastor, mau tanya nih, apa yang membedakan panggilan hidup dan tujuan hidup? Ya, panggilan hidup itu persisnya adalah sesuatu yang kita pilih dalam kehidupan ini. Artinya memang kita memilih sesuatu karena kita yakin pilihan kita itu mendatangkan kebahagiaan bagi diri kita, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Panggilan hidup itu ketika kita sudah memilih benda itu yang kita inginkan itu, akan kita pertahankan dengan sebaik mungkin. Itu mengandaikan juga komitmen yang penuh dalam menghidupinya. Dan juga sebuah panggilan hidup itu merupakan sebuah proses sebenarnya, proses yang berjalan dari waktu ke waktu. Sementara tujuan hidup adalah titik final ketika kita menjalani ini, panggilan hidup kita dengan baik, dan kita tahu tujuannya ke sana, kita mau menuju ke sana, maka pilihan hidup yang sudah kita rancang, kita pilih dan kita hidupi itu, fokusnya bermuaranya di sana. Jadi kalau bagi saya seorang religius Kapusin, saya ingin melihat bahwa tujuan hidup saya itu adalah surga sendiri. Sementara panggilan hidup itu adalah suatu proses yang saya hidupi di dunia ini sebagai seorang imam Kapusin. Oke, berarti memang tujuan hidup tuh finalnya ya Pastor. Finalnya, Final ya. dalam arti akhir perjalanan. Ya, sekarang Iya. kita melakukan panggilan hidup itu, tetapi tujuan hidup itu adalah hasil akhirnya. Iya, Tujuan betul akhirnya. banget. Nah, kan tadi kan Pastor udah sempat sharing gimana bisa mendapatkan panggilan hidup ya tadi Pastor ya. Nah, sebenarnya mungkin gimana sih yang seharusnya sikap yang kita harus lakukan ketika kita menerima panggilan hidup tuh? Atau bahkan mungkin sikap yang memang kita tanggapi lah panggilan hidup tuh gimana? Ya, yang pertama, bagi saya pribadi, bagaimana saya menghidupi sebuah panggilan hidup sebagai seorang religius, dan juga tentu bagi teman-teman mungkin yang ingin memilih hidup sebagai seorang istri atau seorang suami, ya, seorang ayah atau seorang ibu, kunci utama itu sebenarnya adalah kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena begini, segala kesehatan yang kita punyai, Ya. segala nafas hidup yang kita punyai ini, kalau bukan karena Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Ya, betul banget. Ini yang paling penting, yang kadang dilupakan oleh banyak orang di dunia zaman modern sekarang ini. Karena tanpa ini semua, saudara-saudari, teman-teman yang baik, kita nggak bisa hidup di dunia ini. Karena tidak ada hidup di dunia ini, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena Tuhan, rahmat nafas ini, kesehatan yang kita miliki ini, sesuatu yang pantas kita syukuri, kita kembalikan kepada Tuhan. Itu yang pertama, Tuhan di atas segala-galanya. Lalu yang kedua, ketika kita sudah memilih cara hidup itu, kita mau memberikan yang terbaik. Itu artinya kita bangga sebagai seorang imam, sebagai seorang bruder, frater atau suster, bangga sebagai seorang ayah atau seorang ibu, bangga sebagai seorang suami atau seorang istri, sehingga dengan kebanggaan itu kita bisa melihat ada sisi positif bukan hanya dari diri kita, tetapi juga dari orang lain, pasangan hidup kita.
Karena ketika kita bangga dengan keluarga kita nggak mudah digoyahkan oleh orang-orang lain atau pihak ketiga yang hendak menghancurkan kita. Dan yang ketiga menurut saya yang juga penting adalah pilihan hidup, panggilan hidup yang sudah kita pilih, entah sebagai biarawan, sebagai biarawati, sebagai awam yang menikah, kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Artinya apa? Menjadi seorang imam ini bukan hanya perkara 50 tahun. Menjadi seorang suami atau istri bukan hanya perkara 50 tahun, ini seumur hidup. Dan kita perjuangkan itu sampai titik darah penghabisan sebisa-bisanya, sehabis-habisnya. Sehingga pada akhirnya kita berkata, Tuhan, aku telah memberikan yang terbaik bagimu. Semoga aku bisa mendapatkan juga ganjaran yang terbaik darimu. Wis. Mau bilang amin sih tadi. Amin apa nih? Jadi biarawan ya? Enggak. Amin, ya amin aja. Ya, nah Pastor, tadi kan Pastor ada spill dikit lah tadi dari Australia. Bukan dari Australia ya guys ya. Tapi pernah bertugas di Australia. Nah, gimana sih keadaan? Ya bukan keadaan sih. Situasi di sana. Ya sama aja situasi Kak. Tapi gimana ya ngomongnya? Di sana tuh ada nggak sih yang berbeda dengan panggilan hidup di sana untuk anak mudanya ya Pastor ya? Apakah ada perbedaan dengan yang di sana dengan yang di sini di Indonesia kan khususnya kan? Nah, di Pontianak lah terutama. Apakah ada perbedaan? Abis itu apakah yang mereka anak muda di sana hadapi itu sama enggak sih? Kayak kita di sini. Kayak di sini. Ya. Jadi tentu setiap wilayah pasti berbeda ya. Jangankan di Australia, di Indonesia aja kalau kita pergi ke paroki yang sebelah, itu pasti sudah berbeda. Apalagi ke keuskupan yang sebelah pasti sudah berbeda tantangannya ya. Untuk Australia yang saya lihat itu adalah bahwa sekularisme itu kuat. Dalam pengertian mereka cenderung berpikir hal-hal duniawi. Ya, jadi hal-hal duniawi. Bukan hal yang negatif semua sih. Tidak, saya tidak katakan sekularisme itu negatif. Ada sisi positif sekularisme. Contoh yang paling nyata adalah kemajuan teknologi dan komputerisasi serta digitalisasi. Jadi dengan sistem yang cepat, efisien dan efektif itu, anak-anak muda memang lebih banyak membangun jejaring, bukan hanya di Australia sendiri, tetapi juga dengan banyak belahan dunia yang lain, termasuk Eropa yang juga mereka juga berbahasa Inggris ya. Jadi saya melihat bahwa sisi sekularisme yang baik ini pantas kita ambil begitu ya. Maka kita punya podcast seperti ini kan, karena kita juga punya efek digitalisasi. Ini bagian sekularisasi sebenarnya nih, tapi sisi positifnya gitu. Nah, sisi negatifnya juga ada karena memang pada akhirnya konsep tentang ketuhanan itu agak memudar di sana. Namun sisi yang positif yang saya lihat juga adalah kehadiran multicultural. Jadi kultur-kultur selain orang-orang Irlandia, selain orang-orang Eropa di sana. Dalam pengertian begini, di beberapa tempat di Australia itu, paroki-paroki itu ada yang hidup, sungguh-sungguh hidup. Dan corak yang menghidupkan itu adalah multikultur. Misalnya mereka yang berasal dari misalnya dataran Cina datang ke sana, kemudian orang beragama Katolik ya, kemudian juga orang-orang Lebanon datang di sana, orang-orang Syria yang Katolik, dan juga mereka memperkuat komunitas basisnya di sana, orang Vietnam misalnya. Yang saya lihat itu adalah komunitas ini hidup. Karena apa? Karena tradisi-tradisi yang mereka bawa dari luar sana masuk ke Australia, mengubah kultur keagamaan di sana menjadi kuat. Maka kami juga punya satu paroki di Plumpton, itu sangat-sangat hidup paroki di sana, karena memang multikultur. Yang monokultur, ya unfortunately, sayangnya, itu memang agak drop dia dalam jumlah ya. Tetapi yang multikultur ini hidup. Oh, berarti mereka memang membawa budaya mereka yang misalnya di tempat asalnya tadi kayak ada yang dari Libanon, habis itu dari China dengan Vietnam, termasuk Indonesia ya. Indonesia juga. Saya pernah menjadi kapelan untuk komunitas Indonesia di Indonesian Catholic Family di Brisbane selama kurang lebih 2 tahun, dan saya melayani komunitas Indonesia di sana. Juga hidup-hidup mereka sangat luar biasa. Kita beri applause juga lah untuk
teman-teman yang ada di Australia ya. Kapan Ya. nyusul, Jan? Kapan Kapan nyusul nyusul? kemana dulu nih? Ke Australia Panggilan, atau kemana panggilan nih? itu. Aduh. Boleh ya. Mau nyusul ke Australia sih mau aja nih. Oh, berarti memang kayak yang tadi Pastor bilang, memang apa, budaya mereka yang dibawa itu akhirnya jadi menguatkan inilah komunitas basis mereka ya, Pastor ya. Benar. Oke. Karena apa? Karena mereka ini menjadi inspirator bagi penduduk lokal. Oh. Ketika penduduk lokal mulai lemah dalam menghidupi keagamaan mereka karena Ya. adanya arus sekularisasi, Ya. banyak penduduk-penduduk dari luar yang menggunakan konsep apa orang tua mereka dalam menghidupi iman mereka, itu mereka datangkan ke Australia dan mereka mulai mempengaruhi kultur lokal itu, sehingga mereka juga akhirnya tersadar melihat, loh, mengapa cuma orang-orang dari luar negeri yang masuk ke gereja? Iya. Akhirnya mereka sedikit demi sedikit ada juga yang ikut kita. Oh, mulai akhirnya pun ya bisa dibilang mengikuti inilah Iya. kan, Kristus Memang, lah. memang ada tantangannya juga bagi anak-anak muda yang lahir di sana. Gimana tuh, Pastor? Jadi untuk anak-anak muda yang lahir di sana, misalnya orang Indo nih, ya kan, Iya. datang ke Australia atau ke Eropa misalnya. Jadi mereka lahir di sana, ada kecenderungan mereka terpengaruh oleh budaya lokal anak-anak muda di sana. Ada Iya. juga Mm-mm. konteks seperti itu. Ya. Nah, jadi mereka mengikuti arus sekularisasi yang memang luar biasa itu. Tetapi untunglah kita di sana, komunitas kita berjalan dengan cukup kuat dalam pengertian hubungan atau relasi antara satu keluarga dengan keluarga Katolik yang lain itu bekerja dengan baik, dan kita akan tetap mendorong mereka seperti itu. Mantap. Oh, berarti memang ya bisa dibilang di sana juga berbeda apa panggilan hidupnya untuk anak muda. Di sini pasti ya kita bisa lihat sendiri juga lah ya, Pastor ya. Gimana mereka menanggapi panggilan hidupnya. Nah, BTW ini kita sekarang nih udah ada ini nih Kak, apa namanya? Sponsor. Nah, mana sponsor kita nih, guys? Aduh, Guys, mana nih guys guys. sponsor kita nih? Mana tim kreatif nih? Tanah Mak. Kok hilang? Nah, Pastor, jadi kita udah ada sponsor nih. Kan akhirnya ya selain bisa mewartakan kabar sukacita kan, di podcast ini kita akhirnya dapat sponsor juga. Oh, terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah mensponsori. Ya, terima kasih untuk Kami sangat senang dan sangat bangga, dan kami mohon juga kalau Ya. bisa nanti di edisi-edisi berikutnya tetap disponsori Amin. anak-anak muda yang kita yang kreatif. ini. biar makin semangat ya, Pastor ya. Iya. Biar makin semangat. Wih, terima kasih. Ini Bang Oke, siapa Bang. namanya nih, Bang? Ini Bang Aming. Oh, Bang Aming. Bang Aming. Oke. Makasih Bang Aming ya. Minum yang Boleh kopi. susu ya? Iya. Bang ada apa ya nih, Bang? ini ada kopi susu. Ah, Oh, yang ini aku enggak tahu, Pak. Oh, Pak. Aku kopi. kopi susu. Oh ya, Pak. Kopi, Regal Bang. es. Ini Regal Ice yang warna hijau ini kayak teh gitu. Green tea ya, green tea. Oke lah, Bang. Regal es. Ini dari mana nih, Bang? Coba enggak tahu. Dari Warkop HR. Thank you, Oke. Warkop HR. Oke, terima kasih Warkop HR yang Ini aku telah. bawa balik ya. Oke, Bang, terima kasih, Bang. Terima Silakan, kasih. Dadah lo, Bang, ke kamera. Dadah. Nah, jadi boleh diminum juga, Silakan, Pastor. Oke. Karena Langsung terima dicoba kasih ya. untuk Warkop HR yang telah memberikan sponsornya. Jangan lupa support juga, datang ke Warkop HR. Luar biasa. Mantap. Enak. Oke. Lokasi warung HR ada di Jalan Reformasi nomor 15, Pontianak. Minuman bestseller di sini ada HR Coffee Milk, Regal Ice, dan berbagai macam makanan berat dan ringan lainnya. Terus juga ada potongan harga untuk kamu yang buat member di sini. Ada live musiknya juga loh. Yuk nongki asik di warung HR. Oke, teman-teman, kali ini kita sudah masuk ke sesi Q&A, sesi talk. Ini Pastor, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media sosial. Teman-teman dari media sosial. Iya. Instagram. Ini ada beberapa pertanyaan, Pastor. Kita lanjut aja ya. Langsung pertanyaan yang pertama. Bagaimana tanggapan Pastor kepada kaum muda yang memiliki keinginan menjadi seorang biarawan-biarawati tetapi tidak ada dapat restu dari orang tua? Pasti kan ada tuh, Pastor. Misalnya Jere. Restu orang tua atau pacar?
Orang Kan tua kayak- lah. Misalnya Oke. Jere terpanggil menjadi biarawan tapi rupanya orang tuanya berat Kok hati. saya terus nih? Saya Kan terus jadi amin. tonton. Itu gimana Pastor? Ya, jadi soal panggilan hidup ya, seperti sudah saya katakan, menjadi biarawan atau biarawati atau memilih pasangan hidup. Ini karena kita sudah hidup bukan lagi di zamannya Siti Nurbaya. Jadi memang pada akhirnya kita yang memutuskan panggilan hidup kita mau seperti apa ya. Karena begini alasannya. Sebuah kebahagiaan itu hanya bisa dicapai ketika kita menikmati proses dan hasilnya. Ketika prosesnya itu di bawah tekanan, maka hasilnya juga itu tidak maksimal. Maka dalam memilih panggilan hidup, secara khusus, seandainya mau menjadi biarawan atau biarawati, ini bukan soal kita mengikuti pandangan orang lain. Orang lain atau pihak ketiga tentu bisa menjadi bisa menjadi pemberi cakrawala dalam melihat sesuatu dalam kehidupan. Dan kita perlu belajar juga tentu dari pengalaman orang tua kita yang sudah banyak makan garam gitu ya kehidupan. Dan juga dari teman-teman kita tentunya kita mendengarkan pendapat mereka. Tetapi pada akhirnya keputusan final itu ada di tangan kita. Oh, diri sendiri ya. Diri Pastor? sendiri. Karena bagi saya pribadi, dari pihak orang tua mama saya, awal-awal panggilan, beliau tidak setuju. Oh. Ya, beliau tidak setuju. Namun, dalam proses waktu, ketika beliau melihat tekad yang kuat dan murni dari diri saya, karena saya berani mengatakan, ini untuk kebahagiaan saya. Toh kalau saya bahagia, kalian juga yang bahagia. Kalau saya menderita, kalian tetap bahagia karena saya tidak akan tunjukkan penderitaan itu dengan kalian. Ya. Ya, betul. Maka pada akhirnya saya memilih, saya yang mau cara hidup seperti ini. Jadi dengan demikian singkat kata mau dikatakan bahwa kita pribadi yang memilih cara hidup itulah yang bertanggung jawab dalam proses pemilihan itu dan juga hasil akhir yang ingin kita capai. Kita yang memutuskan. Oke, berarti memang semua ada di tangan kita. Ush. Iya. Tangan diri sendiri, bukan tangan kita. Kalau kita kan lebih dari satu. Tangan diri sendiri. Apalagi kalau yang perempuan-perempuan nih kan udah dapat restu orang tua langsung kayak ragu gitu. Ya. Kalau mau jadi suster kan. Iya. Betul banget. Nah, Pastor selanjutnya nih ada pertanyaan dari kawan-kawan nih. Mau nanya tapi gimana ya guys ya? Pastor, selama masa pendidikan sebelum jadi pastor, boleh pacaran nggak sih? Pernah ada Ini yang pacar nggak nanya nih, Pastor? kayaknya gimana ya? Yang nanya nih siapa nih guys? Lebih tepatnya pernah ada pacar nggak Pastor? Sudah pasti ada pacar, sudah Wih. pasti. Ya. Tidak mungkinlah menjadi seorang pastor ini tanpa pernah berpacaran ya. Iya. Karena nanti penasaran. Kalau penasaran ketika sudah pastor mau pacaran itu terlambat namanya. Maka memang masa-masa muda dari SMP dan SMA itu jelas ada pacar. Bahkan pernah pacaran beda agama. Aduh. Namun kemudian saya agak kuat dengan panggilan saya katakan saya mau jadi pastor. Apa boleh buat? Karena memang saya sudah berbicara dengan Provinsial Ordo Kapusin waktu itu, Pastor Samuel Jumen, Pastor Samuel Sidin, yang sekarang ini Monsinyur Samuel Sidin, Uskup Sintang. Dan saya memang tekad bulat untuk itu. Jadi pernah, teman-teman, jangan menjadi calon pastor kalau belum pernah berpacaran ya. Bisa aja. Jangan Hanya harus ada batasnya ya, jangan di luar batas nanti apa. Nanti penasarannya keterlaluan. Aduh. Oke, aduh, lanjut aduh. Kak. Pertanyaan ketiga. Nah, ini agak menarik nih Pastor. Apa tindakan yang tepat untuk mengajak dan membangkitkan Oke, semangat kita cut dulu. hidup? Oh iya. Nah, oke nih Pastor, ada pertanyaan yang menarik. Apakah tindakan yang tepat untuk mengajak dan membangkitkan semangat hidup selibat dan terlibat? Wah, ini pertanyaan yang menarik sekali guys. Karena pertanyaan ini mengandaikan bahwa bukan hanya kami menjadi inspirator, tetapi juga kami harus menjadi aktor dalam banyak hal yang menunjukkan
ini loh nilai plus dalam hidup religius. Dan saya pikir bagaimana membuat kaum muda terlibat dengan gaya hidup selibat, yang paling pertama itu adalah kebanggaan. Ya. Kebanggaan. Kami sebagai imam harus bangga dulu sebagai imam. Kalau saya bangga sebagai imam, saya akan tunjukkan banyak sekali nilai-nilai positif dalam hidup seorang imam. Saya akan buat banyak hal dalam karya nyata saya sebagai seorang imam. Imam yang baik, imam yang saleh, imam menjadi inspirator bagi banyak orang. Jadi rasa kebanggaan ini akan saya tunjukkan juga dengan banyak orang. Jadi ini sangat penting. Lalu yang kedua, saya rasa melalui aksi-aksi yang kami promosikan, seperti The Capuchin Camps misalnya, juga ngumpul lebih asyik, dan juga banyak acara seperti Ekaristi Kaum Muda, yang pasti menarik juga banyak minat kaum muda untuk datang, bukan hanya untuk mempelajari hal-hal baru, tetapi juga berkenalan dengan kami para pastor, para bruder, para suster, para frater, sehingga mulai perlahan-lahan muncul keinginan untuk melihat hidup selibat itu seperti apa. Pengalaman saya sendiri dengan bertemu dengan kaum berjubah, jubah kapusin seperti ini contohnya, saya merasa tertarik karena jubah ini, maka saya pernah menggunakan jubah kapusin sebagai guru sekolah minggu dulu, mengajar dengan jubah kapusin di gereja stasi kami. Belum sebagai frater. Saya pinjam jubah karena digantung di bagian belakang gereja di sana. Saya pinjam itu dan saya mengajar dengan jubah. Oh, jadi pastor ngajar anak-anak sekolah minggu pakai jubah. Sebagai seorang guru sekolah minggu, bukan frater. Mantap sih. Kerinduan ya, kerinduan. Karena saya pengen seperti itu. Akhirnya dapat juga jubah yang sama. Akhirnya dapat punya sendiri. Ya, Pakai kan waktu ngajar sekolah minggu punya orang ya pastor ya. Sekarang punya sendiri. Sekarang udah Ada sendiri. ada sendiri. Ya, benar. Iya, mantap sih. Jadi kalau mau coba-coba pakai jubah siapa tahu bisa ini kan? Bisa saya pinjamkan dengan penjara? Aduh, jangan dulu lah. Kan biasa minggu panggilan tuh ada yang pakai yang anak-anak kecil pakai jubah kan lucu-lucu tuh. Jadi juga lucu makanya aja. Janganlah. Nanti sedih yang bahaya jadi nih. Oke, lanjut. Jalur kuning. Enggak sih, belum sih janur kuning belum melengkung sih ya, guys ya. Pertanyaan terakhir? Oke, pertanyaan terakhir. Nih, pastor nih. Ini agak berat sih kayaknya, tapi boleh juga sih dibahas. Beban kayaknya yang nanya nih, kayaknya ada beban nih. Bukan beban, tapi masa hampa. Yang tadi pastor bilang ada masa kehampaan. Nah, apakah orang yang selama masa hidupnya penuh dosa terus bertobat nih, pastor? Dan berusia misalnya 30-an lah gitu. Bisa nggak jadi pastor gitu? Ya, pertama-tama itu kan panggilan itu kan berasal dari Tuhan ya. Iya, betul. Maka Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku memilih kamu. Itu berarti bahwa panggilan hidup ini muncul di saat-saat yang mungkin tidak terduga dalam status kehidupan kita sebagai manusia ya. Maka ketika kesadaran menyadari diri sebagai orang berdosa, kemudian tiba-tiba muncul panggilan di usia yang tidak lagi muda, itu bisa terjadi. Loh, dalam kitab suci sendiri sudah dikisahkan tentang Maria Magdalena. Oh iya, Maria Magdalena. Ya, yang sebagai seorang pribadi pendosa datang ke hadapan Yesus. Dia menjadi murid Yesus yang pertama menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus dari kuburnya. Oh iya. Dan itu berarti segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka ketika kita menyadari keberdosaan kita dan kita mau bertobat, menjadi radikal pertobatan itu dengan memilih cara hidup sebagai seorang biarawan atau biarawati, itu mungkin. Contoh dari sejarah gereja, Santo Agustinus. Oh, Santo Agustinus, ya. Dia memilih kehidupan sebagai seorang Katolik, dia seorang uskup Hippo, bahkan juga ketika dia sudah pernah punya istri dan anak, dan dia bertobat dari kesalahannya itu. Dan saya pernah melihat di Australia juga ada seorang imam, dia pernah berkeluarga tapi tidak punya anak. Ketika istrinya meninggal, dia memilih hidup untuk
menjadi seorang imam. Imam. Dan itu dibuka kemungkinan untuk dia. Dia adalah tetap seorang imam sekarang. Itu mungkin. Ya. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil. Kalau memang panggilan itu murni berasal dari Tuhan, apapun tidak ada yang bisa menghentikannya. Ya betul banget. Ada tuh lagunya. Apa? Lagu rohani tuh yang tiada yang mustahil. Oh. Iya. Malu ah, cempreng suara aku nyanyi. Nah, gimana Kak pertanyaan-pertanyaannya udah terjawab ya? Udah Terjawab ya guys ya semua. semuanya pertanyaan yang kalian kirimkan di Instagram OMK Santa Cecilia PTK. Nah, sekarang kita udah mau closing nih guys. Udah di segmen terakhir. Sebelum kita tutup mungkin ada nggak Pastor pesan-pesan untuk anak-anak muda. khususnya untuk anak-anak muda ya Kak ya? Benar. Supaya untuk anak muda Menanggapi, dan panggilan hidupnya. dengan panggilan hidupnya. Ya. Siapa tahu masih ada yang ragu-ragu nih sekarang yang nonton masih ada yang ragu-ragu tapi dalam hati kecil tuh sebenarnya tuh ada panggilan tuh. Siapa tahu setelah nontonnya kan, Makin, setelah nonton sesi talk episode ini langsung datang ke Gas. paroki. Langsung ke paroki, Mas. Gimana Saya nih mau jadi pastor. Kan? Gimana Pastor? Silakan. Baik, untuk teman-teman kaula muda dimanapun yang menonton podcast ini, saya sangat apresiasi semangat kalian yang menjadi masa sekarang dan masa depan gereja. Oleh karena itu, pesan yang paling pertama yang saya ingin katakan kepada kalian adalah berikan yang terbaik dalam kehidupan kalian. Jangan pernah menyia-nyiakan masa muda itu. Karena apa? Ketika kalian memberikan yang terbaik, kalian belajar banyak hal sekarang. Saat kalian sudah mencapai usia yang lanjut nanti, semua ilmu yang kalian pelajari, yang baik itu akan sangat berguna untuk masa depan kalian juga. Lalu yang kedua, yang saya ingin pesankan pada kaula muda, ketika kalian tertarik pada salah satu cara hidup, entah itu hidup menikah maupun hidup sebagai calon biarawan-biarawati, kalian coba pegang erat-erat panggilan hidup itu. Pilih salah satu dan kalian nikmati itu. Perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Jangan kalah dengan situasi dunia yang menantang. Entah hidup sebagai berkeluarga atau hidup sebagai biarawan biarawati, tantangannya tetap sama, itu berasal dari dunia. Tetapi ketika kalian memilih seorang pasangan hidup atau kalian memilih satu cara hidup dan kalian nikmati, kalian apresiasi dan kalian berikan yang terbaik khusus untuk cara hidup itu, orang itu saja, kalian nikmati itu dan berikan komitmen yang luar biasa di situ, kalian akan melihara hasilnya. Karena apa? Kalian akan bisa menjadi contoh teladan bagi banyak orang. Bagi teman-teman kalian, kalian bisa menjadi inspirator. Lalu yang ketiga, jangan lupa bahagia, jangan lupa tersenyum, jangan lupa menikmati indahnya dunia ini. Karena kesebahagiaan, humor, itu sangat penting dalam menikmati hidup. So, teman-teman muda yang baik, saya sangat senang bersama dengan kalian. Semoga Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kalian semuanya. Amin. Semoga juga kawan-kawan kru di belakang ada yang mau jadi pastor atau jadi suster. Gimana kawan-kawan kru? Amin. Ada yang jawab. Oke Kak, akhirnya udah di penghujung kegiatan podcast kita. Kegiatan pula kan? Langsung gitu jadi speechless dia. Langsung bukan speechless tapi langsung udahlah. Oke, sekarang kita udah di penghujung podcast kita pada hari ini. Terima kasih sudah kepada menonton teman-teman sesi talk kali ini. Ya. Jangan lupa. Oh iya belum. Satu hal yang terlupakan. Kita ada jargon nih, Pastor. Ada jargon sesi talk. Gimana, Kak? Sesi talk, sesuatu yang asik untuk dibahas. Ya, jadi nanti kita ngomong sama-sama setelah ya bye-bye-nya lah. Oke. Nah, teman-teman, jadi terima kasih yang udah nonton di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga pantengin terus. Share dulu. Kawan-kawan share dulu. Nah, share di grup pula kan. Kok jadi cadel sih ngomong?
share di grup keluarga, di grup RT. RT, di grup ormas, apalagi? Eh. Grup komplek, apalagi? Semuanya di-share. Pokoknya di- siapa tahu terpanggil semuanya kan Ah. setelah nonton video ini. Semoga makin banyak yang terpanggil dan juga semoga makin banyak yang menikmati karya-karya Tuhan. Oke. Ya, Oke, jargon kita. Sesi Talk, sesuatu yang asik untuk dibahas. Bye-bye. Dadah.